Oke. Materi hari ini ada 2 bagian ya. Bagian yang pertama yaitu tentang fungsi eksponensial, kemudian bagian yang kedua adalah tentang inverse fungsi dan logaritma. Jadi sebenarnya materi hari ini lagi-lagi masih mengulang materi di SMA. Nah, di materi tentang fungsi eksponensial ya, yang kita pelajari itu hanya dasar-dasarnya, kemudian nanti kita langsung banyak latihan, terus kita bisa segera lompat ke fungsi inverse. Oke, kita mulai dari dasar-dasarnya dulu ya. Ilustrasinya seperti ini, fungsi eksponensial itu ya. Misalkan kita punya sebuah kuantitas yang positif. Contohnya tabungan kita di bank misalkan. Ketika kita membuka rekening misalkan kita menabung Rp100.000. Kemudian, setiap 10 tahun tabungan kita menjadi 2 kali lipat misalkan. Berarti nanti setelah 10 tahun tabungan kita menjadi Rp200.000. Nanti 10 tahun berikutnya, ya, jadi setelah 20 tahun itu jadi double lagi, berarti dari 200.000 jadi 400.000. Setelah 30 tahun menjadi 800.000 dan seterusnya. Nah, ini persamaannya, secara fungsi kita bisa hitung bahwa misalkan P gitu ya, kemudian di waktu berikutnya dia menjadi 2 kali berarti menjadi 2P. Kemudian di waktu berikutnya lagi, 2 kali lagi menjadi 2 dikali 2P atau 2 kuadrat P. Kemudian, di waktu berikutnya menjadi double lagi, jadinya 2 kali 2 kuadrat P atau 2 pangkat 3P dan seterusnya ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa, fungsinya bisa kita, untuk mencari, untuk mencari nilai P ya, pada waktu tertentu itu kita bisa menggunakan fungsi yaitu 2 pangkat waktunya ya, 2 pangkat waktunya kapan yang mau kita cari ya, dikalikan P. Nah, di sini berarti kita punya fungsi bentuknya seperti ini, f(x) sama dengan 2 pangkat x. Fungsi seperti inilah ya, yang kita punya basis ya, kita punya basis angkanya jelas, dipangkatkan oleh sebuah variabel, ini kita sebut sebagai fungsi eksponensial. Saya yakin kalian masih ingat dari SMA. Jadi, pada dasarnya ya, kalau misalkan A-nya tidak sama dengan 1 ya, jadi misalkan basisnya tidak sama dengan 1 dan si A sendiri itu bilangan, positif, bilangan real positif. Jadi A-nya lebih dari 0, maka kita sebut fungsinya sebagai fungsi eksponensial dengan basis A. A ini adalah basisnya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, jelas ya, di SMA sudah ada, jadi ini hanya mengulang. Aturan-aturan untuk eksponen ya, ini, yang perlu kita ingat. Kalau kita punya perkalian fungsi eksponen dengan basis yang sama, ya. Jadi misalkan A pangkat X dikalikan A pangkat Y. Kalau seperti ini maka kita bisa buat, kita buat ini sama dengan basisnya dipangkatkan X plus Y. A pangkat X plus Y. Jadi A pangkat X kali A pangkat Y adalah A pangkat X plus Y. Kalau kita punya A pangkat X plus Y, berarti kita bisa pecah menjadi A pangkat X kali A pangkat Y. Begitu juga dengan pembagian ya. Ketika pembagian itu kita ubah menjadi A pangkat X dibagi A pangkat Y, berarti kita punya A pangkat X minus Y. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya A pangkat X terus dipangkatkan lagi dengan Y? A pangkat X dipangkatkan dengan Y, kalau kita punya seperti ini, ya,
kita punya yang seperti ini, pangkat dipangkatkan lagi, itu pangkatnya bisa kita bolak-balik urutannya ya. Jadi A pangkat X dipangkatkan Y, itu sama dengan A pangkat Y dipangkatkan X atau A pangkat X kali Y. Nah, sekarang itu tadi 3 yang pertama adalah ketika basisnya sama, pangkatnya yang berbeda. Nah, sekarang 4, 5 ya, aturan ke-4 dan 5, ini basisnya berbeda, tapi pangkatnya sama. Kalau kayak gini apa yang bisa kita lakukan? Pangkatnya sama, misalkan A pangkat X kali B pangkat X, ini kita bisa ubah menjadi A kali B dipangkatkan X. Begitu juga sebaliknya, A kali B pangkat X itu bisa diubah menjadi A pangkat X kali B pangkat X. Begitu juga dengan pembagian, itu hal yang sama berlaku ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, kita ilustrasikan aturan-aturan ini ya, dengan contoh ya. Yang pertama, misalkan ini basisnya sama, pangkatnya berbeda. Berarti kita punya 3 pangkat 1,1 kali 3 pangkat 0,7 ya. Basisnya sama-sama 3. Pangkatnya beda, yang satu pangkatnya 1,1, yang satu pangkatnya 0,7. Ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 1,1 ditambah 0,7. Pakai aturan yang pertama ini ya. Sehingga kita punya 3 pangkat 1,8. Berarti 3 pangkat 1,8 itu bisa juga ditulis dengan 3 pangkat 1,1 dikalikan dengan 3 pangkat 0,7. Nah, kemudian aturan yang kedua ya, pembagian. Basisnya sama, kemudian pembagian. Basisnya di sini sama-sama akar 10. Yang atas pangkat 3, yang bawah pangkat 1. Berarti ini kita bisa ubah menjadi akar 10 dipangkatkan dengan 3 min 1, yaitu akar 10 pangkat 2. Yaitu di sini akar 10 pangkat 2 itu adalah 10. Berarti 10 itu bisa kita tulis sebagai akar 10 ya, dipangkatkan 3 dibagi dengan akar 10. Kemudian aturan yang ketiga, A pangkat X dipangkatkan Y. Berarti kita punya misalkan 5 pangkat akar 2 dipangkatkan lagi dengan akar 2. Berarti itu adalah 5 pangkat akar 2 kali akar 2 ya. Jadi pangkatnya dijadikan perkalian. Jadi kita punya 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, ilustrasi nomor 4, nomor 5 nanti kalian bisa pelajari sendiri ya. Mudah. Kita langsung ke contoh ya. Pak, interupsi Pak. Ya, silakan. Misal kalau basisnya itu selain angka Pak dan variabel seperti misalnya sin, cos atau tan Pak atau cosec, itu masih berlaku nggak Pak? Apanya? Ini Ketentuannya? aturan-aturan ini. Ya, Pak. Sebenarnya aturan ini berlaku ketika ini ya. Yang penting kita bisa kita tahu bahwa A-nya positif, B-nya positif. Yang penting kita tahu itu aturannya berlaku. Untuk selain itu, kita harus hati-hati. Pesan saya cuma itu saja. Itu ya, Aditya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Nah, kita ke contoh ya. Contohnya ini. Contoh kita punya sebuah perusahaan investasi. Nah, perusahaan investasi itu biasanya menggunakan rumus atau model Y sama dengan P kali E pangkat RT untuk menghitung pertumbuhan dari investasinya. P di sini artinya adalah
investasi awal ya. Jadi kalau kita kayak menabung gitu ya, tabungan awal kita berapa. Kemudian R di sini adalah apa namanya, bunga tahunan. Dan T adalah waktu dalam tahun. Sehingga ketika kita ingin mencari tahu, nilai investasi kita di beberapa tahun mendatang ya, biasanya kita bisa pakai rumus ini. Nah, misalkan, kita menginvestasikan $100 di tahun 2014 dengan, apa namanya, bunga tahunannya adalah sebesar 5,5%. Kira-kira bisa tahu nggak kita, apa namanya, eee, investasi kita itu dari yang tadinya $100 itu akan jadi berapa di tahun 2018 misalkan. Berarti kita bisa hitung dengan seperti ini ya. Misalkan kita anggap T sama dengan 0 itu adalah tahun 2014. Berarti T sama dengan 1 adalah tahun 2015 dan seterusnya. Maka, kita langsung masukkan ke rumus ini ya. Kita akan mendapatkan rumus yaitu YT sama dengan 100 kali E pangkat 0,055 T. Kenapa kok bukan 5,5 tapi 0,055? Karena di sini R-nya itu dalam bentuk desimal. Jadi kalau kita punya 5,5% berarti dalam desimal itu 5,5 dibagi 100 ya, berarti 0,055. Kita sudah punya persamaan itu nih. Kemudian kita diminta untuk menebak kira-kira, apa namanya, investasi kita dari yang tadinya $100 di tahun 2018 itu jadi berapa gitu. Nah, cara menghitungnya adalah dari 2014 ya, 2014 itu T-nya 0, berarti 2018 ini berapa? Berarti ada 4 tahun ya, 2015 itu T-nya 1, 2016 T-nya 2, 2017 T-nya 3, 2018 T-nya 4. Karena selisih dari 2014 ke 2018 itu adalah 4 tahun, berarti T-nya 4. Maka kita hitung kira-kira uang kita 4 tahun lagi dari 2014 di 2018 kira-kira adalah sekian, sekitar $124,61. Kelihatannya simpel ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Maaf Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Yang ini masuknya variabel E itu apa Pak ya? Yang Ya, oke. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi saya bicara ke sana kemari dari tadi, belum ada yang menyadari bahwa basisnya sekarang adalah huruf E. Tadi kan basisnya adalah apa namanya A ya, di mana A-nya positif. Tapi ternyata di sini kita pakai basisnya adalah huruf E. Huruf E ini apa? Huruf E ini adalah bilangan Euler. Jadi Euler itu tulisannya Euler. Jadi E itu adalah bilangan Euler yang cara menghitungnya adalah 1 tambah 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3 faktorial dan seterusnya. Di mana kira-kira bilangan Euler itu ini 2,71828 dan seterusnya sampai ini. Jadi sampai sekarang berapa angka di belakang koma tepatnya itu belum benar-benar diketahui ya. Jadi biasanya dibulatkan menjadi 2,72 atau 2,718. Ini adalah bilangan Euler sehingga apa namanya? Ya, bukan sehingga ya. Jadi si bilangan E ini cukup spesial karena dipakai di mana-mana. Yang menemukan adalah si profesor namanya Euler, siapa? Leonhard Euler. Jadi yang menemukan adalah si ini.
di abad ke-18 ya. Dan bilangan Euler ini kurang lebih bilangannya adalah sekitar 2,718 dan seterusnya. Seperti itu ya. Jelas ya, Ahmad? Halo? Sudah terjawab? Sudah, Pak. Sudah. Nah, bilangan E ini cukup spesial, bukan cukup spesial, sangat-sangat spesial, karena termasuk di di ilmu komputer itu cukup sering dipakai. Ya. Di hampir semua bidang itu cukup sering dipakai, ya, termasuk kalau di sini rumus ini adalah rumus yang dipakai di ekonomi atau akuntansi mungkin ya. Dan ini cukup populer. Bilangan E ini ada di mana-mana. Jadi kita perlu ya perlu tahu bahwa bilangan E ini adalah sebuah bilangan yang penting. Gitu ya. Untuk contoh ini apa ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, kita ke challenge ini ya. Pak, boleh tanya, Pak? Ya, silakan. Terus Silakan. bilangan E tadi itu gunanya apa, Pak ya? Bilangan E itu gunanya banyak ya. Kalian bisa bisa googling sebenarnya, buka atau cari paling nggak di Wikipedia ya. Mana tadi? Aplikasinya ya, banyak. Misalkan aplikasinya untuk menghitung tadi yang kita contohkan ya, menghitung bunga majemuk. Itu banyak dipakai, kemudian kalau misalkan di ilmu komputer itu ada namanya Bernoulli trials ya, percobaan Bernoulli itu ada di teori probabilitas, itu juga dipakai bilangan E ini. Kemudian distribusi untuk statistik ya, kalian sebagai mahasiswa ilmu komputer itu harus ngerti juga statistik, maka ini kalian akan sering menemui ini bilangan E. Kemudian ada di arrangement ya, misalkan untuk ini problem apa ya, saya lupa. Kemudian untuk problem perencanaan ya, optimal planning misalkan kita kita harus merencanakan sesuatu ya, misalkan kita jadi sekretaris gitu ya. Kita mau menjadwalkan undangan dari tamu bos kita, ini juga banyak dipakai. Kemudian tentang asimptotik itu juga ada ya di kalkulus, misalkan seperti ini. Kemudian karakterisasinya juga banyak lah, bilangan E itu ada di mana-mana. Atau kalau kalian contohnya apa ya? Misalkan nih di sebuah gambar anatomi yang terkenal dari Leonardo da Vinci, saya lupa ada di mana ya. Jadi bilangan E ini juga merepresentasikan sesuatu rasio yang optimal, kalau nggak salah. Dan seterusnya. Jadi banyak sekali kegunaan dari bilangan Euler ini. Ya. Siapa tadi? Adam ya. Afrizal. Iya, Pak, sudah jelas. Terima kasih. Nah, challenge yang pertama yaitu kalian diminta untuk menggambarkan kurva ini secara bersama-sama. Cuman supaya agak lebih cepat, saya akan ilustrasikan saja kira-kira gambarnya seperti apa ya. Using
plots. Kemudian kita punya f sama dengan atau fx sama dengan apa? 2 pangkat x. Kemudian gx adalah 4 pangkat x. Kemudian hx adalah 3 pangkat min x. Kemudian misalkan px adalah 1/5 pangkat x. Itu 1/5 dipangkatkan x. Kita plot ya. Plot misalkan f dari min 10 sampai 10. Kita kasih label yaitu 2 pangkat x. Kemudian kita plot lagi. Ini adalah 4 pangkat x. Kemudian h dan p. Si h adalah 3 pangkat min x. Dan p adalah 1/5 pangkat x ya. Kita plot. Kita gambarkan kurvanya ya. Nah, untuk cara menggambarkan kurva menggunakan tangan, yang pasti kalian harus belajar itu karena nanti mungkin akan ada seperti itu ya. Oh, ternyata dari min 10 itu terlalu banyak. Kita potong deh dari min 2 sampai 2 aja. Oke ya, kelihatan ya. Frame style atau apa ya? Frame style. Frame style. Misalkan kita punya ini ya. Grafiknya 2 pangkat x kelihatan ya, yang mana? Yang warna biru ya. Dari min 1 sampai 1 deh. Kelihatan ya. Jadi ketika pangkatnya 0 itu kan yang ini ya, yang apa namanya? Yang oke, gini. X label adalah x. Kemudian y label adalah y. Jadi yang vertikal ini adalah y ya. Kemudian yang horizontal ini adalah sumbu x. Kayak ketika x-nya 0 ya, berapapun dipangkatkan 0 itu nilainya adalah 1. Jadi di sini
semuanya selalu beririsan dengan 1 ya, iya sama dengan 1. Kemudian bisa dilihat nggak kira-kira bedanya apa dari grafik-grafik ini? Kok ada yang turun, ada yang naik? Ada yang bisa identifikasi nggak? Yang turun yang seperti apa, yang naik yang seperti apa? Ada yang bisa bantu saya? Yang turun X-nya kurang dari 0, Pak. Yang turun X-nya kurang dari 0. Nah, coba dilihat yang warna biru dan warna itu orange ya kayaknya. Biru dan orange itu dia di X-nya kurang dari 0, dia naik atau turun? Naik, Pak. Naik ya. Jadi belum valid ya yang tadi. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kira-kira dia grafiknya akan naik kalau apa? Kalau turun kalau apa? Ya, ini kalau kita lihat ya, yang warna biru dan warna oranye itu dari kiri bawah ke kanan atas. Yang warna hijau dan warna ungu itu dari kiri atas ke kanan bawah. Karena ada pecahan ya, Pak? Iya. Nah, kalau gitu yang hijau pecahan bukan? Pangkatnya negatif, Bisa Pak. Bukan, dijadikan Pak. pecahan. Tapi pangkatnya min. Pangkatnya negatif, Pak. Bisa dijadikan pecahan nggak? 3 pangkat Bisa, min X Pak. jadi Untuk 1/3. Iya. iya, untuk Jadinya dia menelaskan. 3 pangkat min X itu adalah 1/3 pangkat X ya. Iya. Iya. Jadi kalau misalkan basisnya dari 0 sampai 1, tapi 0-nya nggak ikut, 1-nya nggak ikut, maka fungsi eksponensial itu akan dari kiri atas ke kanan bawah. Tapi sebaliknya kalau basisnya itu lebih dari 1, jadi 1,0000-nya berapa kali sampai 1 gitu ya, nah di belakangnya 1, pokoknya sedikit lebih dari 1 saja, itu grafiknya akan naik dari kiri bawah ke kanan atas. Seperti itu ya. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalian coba gambar ini, siapapun terserah gitu ya. Kemudian saya minta yang selesai duluan, kalian boleh gambar pakai tangan. Yang selesai duluan, langsung foto gambarnya ya. Kemudian kirim di chat meeting ini. Kita cek gambarnya benar atau tidak. Saya beri waktu berapa? 1 menit cukup gambar ini? Yang sudah dapat gambarnya? Saya tunggu yang kirim ke chat.
Ada yang sudah dapat gambarnya? Clue-nya ada di ini, di sini ya. Dan di pertemuan hari Senin kemarin tentang scaling, reflecting, shifting graph. Sudah bisa? Ayo, coba dikirim. Saya masih nunggu nih. Ada yang sudah ngirim belum ya? Ada yang sudah selesai gambarnya? Gambar dari ini ya. Y sama dengan 2 pangkat min T dan Y sama dengan min 2 pangkat T. Oke, kalau belum ada, ini deh, saya ilustrasikan ya. Oke, kita punya sekarang plot pertama adalah kita punya yang mau diplot kan adalah plotnya Y sama dengan E pangkat 2 pangkat min T dan Y sama dengan min 2 pangkat T ya. Oke, sekarang bagaimana dengan plot ini dulu? Plot Y sama dengan 2 pangkat T. Plotnya kayak gimana? Kalau basisnya lebih dari 1 dan positif, dia kayak gimana? Dari mana ke mana? Dari 1 Dari naik kiri bawah ke kanan atas kan ya? Naik ya? Iya. Seperti ini. Ini adalah kurva dari Y sama dengan 2 pangkat T. Tapi yang ditanyakan kan bukan itu ya. Yang ditanyakan adalah kurva dari Y sama dengan 2 pangkat min T seperti apa dan Y sama dengan min 2 pangkat T seperti apa. Saya ganti. Y sama dengan 2 pangkat min T. Ini yang dinegatifkan adalah variabelnya, variabel T. Kalau ada pengali negatif, itu kita masuk ke cara menggambar yang shifting ya, pergeseran atau scaling atau apa ya? Scaling itu pembesaran gitu ya, atau reflecting atau apa ya? Cermin. Masih ingat? Pak. Apa? Shifting, scaling atau reflecting? Reflect, Pak. Reflecting ya. Nah, sekarang Y sama dengan 2 pangkat min T. Yang dikalikan negatif adalah variabel T-nya. Berarti kita refleksi terhadap sumbu apa? Y atau T?
Kalau variabelnya yang kita negatifkan berarti gimana? Dia refleksi terhadap Y sumbu Y atau sumbu T? Saya gambarkan dua-duanya dulu ya. Dia back end. Ini dan satu lagi grafiknya adalah ini. Ini Y sama dengan apa? Yang ini Y sama dengan apa? Yang refleksi terhadap sumbu Y. Berarti kan kita balik ya. Dari kiri bawah ke kanan atas, kita balik jadi kiri atas ke kanan bawah. Dan masih di Y positif. Berarti ini adalah kurva dari apa? 2 pangkat min T atau min 2 pangkat T? 2 pangkat min T, Pak. 2 pangkat min T. Karena apa? Karena kalau misalkan yang dinegatifkan adalah variabelnya, ya, variabel dari fungsinya, variabel independennya, maka kita refleksi grafik asalnya, ya, Y sama dengan 2 pangkat T terhadap sumbu Y. Tapi, kalau yang kita negatifkan adalah Y-nya, ya, di sini kan berarti 2 pangkat T-nya yang kita negatifkan, berarti kita refleksi terhadap sumbu T. Berarti di sini ini adalah grafik dari Y sama dengan min dari 2 pangkat T. Bisa dipahami? Bisa dilihat ya, kalau kita tahu gambarnya kurva dari Y sama dengan 2 pangkat T, maka kita tahu Y pangkat 2 pangkat min T seperti apa, min 2 pangkat T seperti apa. Ada pertanyaan? Pak, ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Kalau minus 2-nya itu di dalam kurung terus dipangkatin T, itu nanti grafiknya jadi zigzag atau gimana, Pak? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Minus 2 terus dipangkatkan T. Itu grafiknya sulit buat digambarkan. Karena apa? Karena ketika pangkat T-nya ganjil, dia nilainya negatif, ketika pangkat T-nya genap, nilainya dia positif gitu ya. Jadi susah buat gambarnya, makanya tidak ada aturannya. Tapi saya coba ya, bisa nggak ya kira-kira kalau saya plot di sini. Misalkan apa tadi? F T adalah min 2 dipangkatkan T. Kemudian kita mau plot F dari misalkan min 4 sampai 4. Plotnya nggak ada. Karena basisnya negatif ya. Jadi untuk eksponen itu basisnya harus positif gitu ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ini bisa kalian kerjakan sendiri ya. E pangkat X dan 1 per E pangkat X. Nah, yang ini gimana? Kira-kira kalau yang ini grafiknya kayak gimana? Langsung saya plotkan saja ya. Min eksponen
XP X XPT atau min T atau pakai X saja biar jelas ya. Min XPX dan GX adalah min XP min X. Kita plot seperti ini. Plot G-nya dari min 4 sampai 4 juga dengan label min E pangkat min X, yang di atas labelnya adalah min E pangkat X. Seperti ini. Atau mungkin supaya lebih kelihatan saya perpendek, jadi ini min 2. Kemudian frame. Ini. Ya. E pangkat min dari E pangkat X adalah yang warna biru karena plot E pangkat X itu ke atas. Oke, kita plot juga E pangkat X-nya ya. Plot Y dari min 2 sampai 2. Kemudian label ini adalah E pangkat X. Plotnya jadi seperti ini ya. Kita punya E pangkat X yang warna hijau. Kemudian min E pangkat X itu berarti kita refleksikan karena yang dinegatifkan adalah E pangkat X-nya. Berarti kita refleksi terhadap sumbu X. Berarti jadinya yang warna biru. Kemudian dari yang warna biru, pangkatnya sekarang dinegatifkan. Berarti kita refleksikan dengan terhadap sumbu Y. Berarti kita dapat yang warna merah. Kita dapat plot min E pangkat min X. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, challenge selanjutnya ini nanti kalian bisa coba di rumah saja ya. Saya mau berangkat ke materi selanjutnya, yaitu tentang inverse dari fungsi dan logaritma. Tapi benar, ini saya ingin memastikan lagi apakah beneran tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang inverse fungsi dan logaritma. Ya. Materinya sekarang ada 4 ya, tentang fungsi satu-satu, one-to-one, kemudian fungsi inverse dari fungsi, kemudian fungsi logaritmik, dan inverse dari fungsi trigonometrik. Fungsi satu-satu. Definisinya seperti ini ya. Jadi fungsi satu-satu, kalau misalkan fx itu fungsi satu-satu, berarti artinya fx adalah fungsi satu-satu pada domain D jika fx min 1 tidak sama dengan fx plus 2 ketika x1 tidak sama dengan x2 di D. Jadi untuk setiap x yang berbeda,
dia nilai fungsinya berbeda. Contohnya apa? Contohnya ini. Misalkan kita lihat fungsi E pangkat X yang warna hijau. Dia disebut sebagai fungsi satu-satu karena apa? Karena untuk setiap X yang berbeda, tidak ada nilai Y yang sama. Sekarang pertanyaannya adalah, oke, kalau misalkan kita berbicara tentang fungsi sinus ini, fungsi sinus ini, pada interval 0 sampai 4pi, kira-kira fungsi ini disebut fungsi satu-satu atau bukan? Bukan, Pak. Bukan, karena apa? Bukan, Pak. Karena memiliki lebih dari Karena nilai, Y-nya Y-nya memiliki nilai lebih. Misalkan kita punya di interval 0 sampai pi saja. Nilai sin yang sin 2x di mana nilai x-nya berbeda tapi sin 2x-nya sama, ada misalkan sin 0 dan sin 2pi. Sin 2 kali 0 dan sin 2 kali pi nilainya sama-sama 0. Atau misalkan saya ambil yang di tengah-tengah ini ya, yang nilainya sama-sama setengah. Jadi ketika kita gambar ini, dia bukan fungsi satu-satu. Sekarang, misalkan intervalnya saya perkecil. Di interval sekarang hanya sampai setengah pi per 4 ya, 0,25. Misalkan plotnya sekarang jadi seperti ini. Jadi intervalnya kita batasi hanya dari 0 sampai 1/4 pi. Kira-kira di interval ini dia fungsinya menjadi fungsi satu-satu atau tetap bukan fungsi satu-satu? Si satu-satu, Pak. Dia fungsi satu-satu ya, one to one ya. Karena di interval ini ya, kita hanya bicara di interval ini ya, 0 sampai pi per 4. Itu tidak ada nilai fx yang sama untuk x yang berbeda. Itu ya. Bisa dipahami? Contohnya ini ya. Fx sama dengan akar x itu adalah fungsi satu-satu untuk sebarang domain di mana bilangannya tidak negatif. Karena untuk X1 dan X2 berbeda, kita pasti dapat Fx-nya berbeda. Tapi Gx sama dengan sin X itu tidak satu-satu pada interval 0 sampai pi karena sin pi per 6 sama dengan sin 5 pi per 6. Ya, karena kita bisa menemukan satu contoh titik, satu contoh pasangan titik di mana nilai sin-nya sama untuk X yang berbeda. Tapi kalau intervalnya kita batasi menjadi misalkan 0 sampai pi per 2 saja untuk kasus Gx sama dengan sin X, kita dapat fungsi satu-satu. Ya, contoh tadi di sini ya, ketika kita sin 2x ini intervalnya kita batasi dari 0 sampai pi per 4 saja, dia jadi fungsi satu-satu. Seperti itu. Apa manfaatnya fungsi satu-satu ya? Jadi fungsi ada inverse-nya ketika fungsi itu adalah fungsi satu-satu, one to one. Selain itu tidak bisa ada inverse-nya. Nah, untuk memeriksa apakah dia fungsi satu-satu, itu caranya yaitu apa namanya? Kalau misalkan kita ambil garis horizontal ya. Misalkan di sini garis 0,75. Dia garis 0, y sama dengan 0,75 ya, garis horizontal ini dia hanya melewati fungsi itu sekali. Tapi coba kalau di sini
Misalkan kita ambil garis Y sama dengan setengah. Dia melewati, untuk interval 0 sampai 4pi, dia melewati Y berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali ya. Berarti dia tidak satu-satu. Dia satu-satu kalau seperti ini. Kalau kita tidak bisa menemukan garis horizontal di mana dia memotong fungsinya lebih dari satu kali. Seperti itu ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kira-kira fungsi ini adalah fungsi satu-satu atau bukan? Fungsi satu-satu, Pak. Oh, satu-satu ya. Dari gambarnya jelas ya. Semuanya setuju? Setuju, Pak. Sekarang, kira-kira dia fungsi satu-satu atau bukan? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan. Karena apa? Bukan. Dia memotong Karena nilai fx-nya sama. Karena untuk nilai X memiliki dua nilai Y. Iya. Bahkan 3 kadang ya. Atau bahkan 4 ya. Oke ya. Selanjutnya, dia fungsi satu-satu atau bukan? Bukan, Pak. Bukan. Karena jelas ya kalau kita ambil garis horizontal, dia setidaknya mendapatkan mengiris atau bertemu nilai fungsinya 2 kali ya. Di sebelah kirinya sama di X negatif dan di X positif. Oke, ini fungsi satu-satu atau bukan? Bukan, Pak. Bukan karena apa? Satu nilai X punya banyak nilai Y, Pak. Yang mana coba? Coba ditunjukkan yang mana? Yang kurvanya garis ke atas vertikal itu, Pak. Satu nilai X, satu nilai Y punya banyak nilai X. Coba yang mana? Enggak ya, karena Y-nya semakin ke atas kan berarti Y-nya pasti berubah terus ya. Ya, jadi di sini dia fungsi satu-satu atau bukan kira-kira? Satu-satu ya. Ini kurvanya sebenarnya dia semakin ke atas semakin dekat dengan sumbu Y gitu ya. Dia semakin menempel. Tapi mungkin selisihnya nggak akan terlalu kelihatan ya. Jadi karena selisihnya hanya misalkan 1/1.000.000 atau 1/1 miliar, 1/1 triliun dan seterusnya. Gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan, tapi Y sama dengan 1/X adalah fungsi satu-satu. Nah, sekarang ini, kira-kira dia fungsi satu-satu atau bukan? Satu-satu, Pak. Satu-satu ya. Karena untuk setiap X yang berbeda, nilai Y-nya selalu berbeda. Oke, bisa dipahami ya? Nah, ini terakhir ya. Kira-kira fungsi ini adalah fungsi satu-satu atau bukan? Bukan, Pak. Satu-satu, Pak. Satu-satu karena apa? Bukan karena apa? Satu-satu karena itu. Kan 3 min X, X-nya kurang dari 0. Sedangkan 3, X-nya lebih besar dari sama dengan 0. Kan Oke, berarti untuk X-nya tidak ada yang positif. sama. Kenapa? Berarti untuk X-nya yang tidak negatif dari 0, 1, 2 sampai tak hingga, sampai positif tak hingga, dia nilai fungsinya selalu berapa?
3, Pak. Selalu 3 kan ya? Iya. Berarti untuk X yang tidak negatif, dia 1-1 atau tidak? Tidak, Pak. Tidak ya, karena untuk untuk Y yang sama, Y-nya kan sama-sama 3 gitu ya. Tapi X-nya bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa setengah, bisa 1/4 dan seterusnya. Bisa positif tak hingga juga nilai fungsinya tetap 3 gitu kan ya. Tapi ketika kita hanya memilih interval negatif saja, X-nya hanya kurang dari 0 saja, dia 1-1. Bisa dipahami sampai sini, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mudah-mudahan karena sudah paham ya. Nah, sekarang kita baru bisa berbicara tentang apa itu inverse dari fungsi ya. Nah, pada dasarnya fungsi itu memiliki inverse ketika dia adalah fungsi 1-1. Jadi contohnya ketika kita berbicara fungsi sin X tadi ya. Sin X itu dia 1-1 ketika intervalnya kita batasi 0 sampai pi/2 saja. Contoh yang ini tadi, yang mana? Yang B ini ya. Ketika intervalnya kita batasi 0 sampai pi/2, sin X adalah fungsi 1-1. Nah, jadi ketika dia fungsi 1-1 pada interval tersebut, baru kita bisa punya inverse dari fungsinya. Jadi tidak semua fungsi bisa serta-merta kita inverse-kan. Contohnya, kalau kita kenal di SMA itu ya, inverse dari sin X apa kira-kira? Masih ingat nggak di SMA? Inverse dari sin X apa? Cos X. Inverse dari sin X adalah arcus sin X. Masih ingat? Yang ARC sin X atau sin pangkat min 1X. Masih ingat nggak? Iya, Pak. Ya, itu adalah inverse dari sin X. Itu kita kenalnya di SMA seperti itu ya. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Jadi inverse itu benar ketika intervalnya kita batasi sedemikian sehingga fungsinya adalah fungsi 1-1. Jadi inverse dari sin X /, arcus sin X atau sin pangkat min 1X hanya ketika X-nya kita batasi. Contohnya kita batasi X-nya dari 0 sampai pi/2 saja. Baru dia punya inverse yaitu arcus sin X. Bisa dipahami sampai sini? Halo? Bisa ya? Nah, bagaimana dengan domain dan range-nya dari inverse? Nah, domain dan range dari inverse itu kita hanya membalikkan domain dan range dari fungsi asalnya. Jadi, yang asalnya domain itu menjadi range dari inverse-nya, yang asalnya range itu menjadi domain dari inverse. Seperti itu. Contohnya ini ya. Misalkan kita punya X, Fx tabelnya seperti ini. Kalau X-nya 1, Fx-nya 3, X-nya 2, Fx-nya 4,5, X-nya 3, Fx-nya 7, dan seterusnya. Kalau dilihat di sini kira-kira dia fungsi 1-1 atau bukan? Fungsi 1-1, Pak. 1-1 ya, karena untuk setiap Fx yang berbeda, untuk setiap Fx itu X-nya beda juga gitu ya. Nah, inverse-nya itu kita punya X adalah F inverse dari Y. Notasinya seperti ini, inverse ya, kalau kalian masih ingat di SMA. Nah, bentukan inverse-nya kalau dilihat dari tabel yang di atas, inverse-nya seperti apa? Inverse-nya itu kita cuma membalik saja.
yang tadinya fx ini jadi y, ya. X itu sekarang adalah f inverse dari y. Jadi kalau kita masukkan y ke f inverse, nilainya adalah x. Seperti itu. Jadi kita balik. Kalau y-nya 3, f inverse-nya 1. Y-nya 4,5, f inverse-nya 2, dan seterusnya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa, ya. Oke. Contoh lagi ya, misalkan kita diminta untuk mencari inverse dari y sama dengan setengah x plus 1. Tapi kita diminta untuk menuliskan inverse-nya sebagai fungsi dari x. Cara mencarinya seperti apa? Kita cek dulu nih, si fungsi ini, ya, y sama dengan setengah x plus 1, apakah dia satu-satu atau bukan? Ternyata dia adalah fungsi satu-satu untuk semua x dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga, karena ini adalah persamaan garis ya. Ya, ini persamaan garis bukan? Iya, Pak. Persamaan linear. Persamaan garis ya. Dengan kemiringannya berapa? Atau gradiennya setengah. Kalau dia gradiennya setengah atau tidak 0, berarti kan dia karena positif ya. Berarti dari kiri bawah ke kanan atas ya. Dan karena ini persamaan garis, dia pasti bentuknya garis lurus. Kalau garis lurus itu berarti untuk setiap x yang berbeda, ya, garis lurus yang condong ke atas gitu ya. Untuk setiap x yang berbeda, nilai y-nya pasti berbeda. Nah, untuk mencari inverse-nya, ini masih mudah. Karena pada dasarnya, kalau seperti ini, kita mau mencari x sebagai fungsi dari y. Makanya kita mencari x sebagai fungsi dari y, sehingga caranya kita kalikan 2 dulu semuanya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi kita punya 2y sama dengan x plus 2, kemudian dikurangi dengan 2 sebelah kiri dan sama sebelah kanan, jadi kita punya x sama dengan 2y min 2. Tapi ini belum selesai. Karena apa? Karena di soal diminta untuk menuliskan inverse-nya sebagai fungsi dari x. Berarti kalau ini kita masih punyanya x sebagai fungsi dari y, maka kita cukup balik saja menjadi seperti ini. Jadi kita punya y sebagai fungsi dari x, sehingga di sini kita punya inverse dari y sama dengan setengah x plus 1 adalah y sama dengan 2x min 2. Bisa dipahami yang ini? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi nanti kalau misalkan ada kuis atau UTS ya, kalian harus benar-benar pastikan soalnya ya. Kalau diminta, tuliskan inverse-nya sebagai fungsi dari x, maka kalian harus balik ini. Kalau kalian berhenti di sini saja, nilainya tidak lengkap. Misalkan nilainya harusnya 10, karena kalian tidak menulis yang ini, nilainya bisa jadi cuma separuhnya, misalkan cuma 5. Oke. Kemudian sekarang yang kedua. Cari inverse dari fungsi y sama dengan x kuadrat untuk x-nya tidak negatif ya, x lebih dari sama dengan 0, dan diekspresikan sebagai fungsi dari x. Nah, kira-kira y sama dengan x kuadrat untuk x-nya lebih dari sama dengan 0, dia adalah fungsi satu-satu atau bukan? Fungsi satu-satu, Pak. Satu-satu ya. Tapi kalau misalkan yang x lebih dari sama dengan 0-nya saya hilangkan, dia fungsi satu-satu atau bukan? Bukan, Pak. Bukan, karena apa? Ambil satu contoh. Misalkan x-nya min 1. Y sama dengan x kuadrat, nilainya berapa? 1. X-nya 1. 1 juga, Y-nya Pak. 1 juga ya. Jadi apa namanya? Dia bukan satu-satu, tapi karena intervalnya kita batasi hanya x yang tidak negatif saja, maka dia adalah fungsi satu-satu ya. Jadi langkah pertama adalah kita memastikan apakah dia fungsi satu-satu atau bukan. Karena kalau bukan fungsi satu-satu berarti dia tidak punya inverse. Setelah itu baru kita selesaikan x sebagai fungsi dari y. Ya, karena kita bentuknya seperti ini, ada kuadratnya, x-nya berarti kita harus akarkan, sehingga kita punya ini, x sama dengan akar y.
Karena kita diminta untuk mengekspresikan inverse-nya sebagai fungsi dari X, maka kita balik menjadi Y sama dengan akar X. Berarti apa? Untuk X yang lebih dari atau sama dengan 0, inverse dari Y sama dengan X kuadrat adalah Y sama dengan akar X. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Kalau gitu sekarang kita menuju ke fungsi logaritmik. Ada pertanyaan sebelum itu? Apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kita masuk ke fungsi logaritmik. Apa itu fungsi logaritmik? Secara definisi ya, fungsi logaritmik dengan basis A ditulis sebagai Y sama dengan log A X ya, hanya subscript gini ya, atau kadang-kadang ada superscript A di depannya log. Tapi yang paling sering dipakai adalah basisnya itu jadi subscript di sini, jadi log subscript A. A ini adalah basisnya ya. Y sama dengan log AX, ini berarti fungsi logaritma dengan basis A. Apa itu fungsi logaritma? Fungsi logaritma itu pada dasarnya adalah inverse dari fungsi eksponensial dengan basis A di sini. Jadi inverse dari Y sama dengan A pangkat X untuk A-nya positif dan A-nya tidak sama dengan 1 adalah Y sama dengan log AX. Bisa dimengerti ini? Ada pertanyaan sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Oke. Jadi bisa dipahami ya. Kalau kita punya fungsi eksponensial Y sama dengan A pangkat X, A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Maka inverse-nya adalah Y sama dengan log AX. Kalau kita punya fungsi Y sama dengan log AX untuk A-nya lebih dari 0, A-nya tidak sama dengan 1, inverse-nya adalah Y sama dengan A pangkat X. Seperti itu ya. Nah, ada catatan khusus ya untuk logaritma dengan basis E adalah bilangan natural ya, bilangan Euler. Dan basis 10 itu karena banyak dipakai ya, saking seringnya dipakai basis E dan basis 10, itu ada cara penulisannya tersendiri. Karena banyak dipakai ya basis E dan basis 10, seperti yang saya katakan tadi, basis E itu ada di mana-mana, dan ini tambahan lagi basis 10 itu juga ada di mana-mana. Sehingga ada cara penulisan khusus. Misalkan logaritma log dengan basis E itu kita tuliskan sebagai ln X. Ln X ini artinya apa? Logaritma natural. Jadi ln X adalah, ln itu pada dasarnya adalah Hoch yang basisnya E. Nah sekarang kalau yang basisnya 10 gimana? Kalau yang basisnya 10 itu biasanya tidak dituliskan. Jadi kalau ada log tanpa basis, tanpa dituliskan basisnya berapa, itu pada dasarnya dia adalah basis 10. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Coba. Nah, ada beberapa aturan-aturan dari logaritma natural ya, yang kalian bisa ingat di sini ya. Misalkan B-nya positif dan X-nya positif. Maka ln dari B kali X adalah ln B tambah ln X. Ya, seperti eksponen tadi ya. E pangkat B kali X itu berarti, E pangkat B kali E pangkat X itu berarti E pangkat B plus X. Tapi kalau ln ini agak berbeda ya. Ln B kali X ya, jadi kita kalikan dulu. Kalau perkalian maka dia menjadi ln B tambah ln X.
Kalau pembagian itu tandanya menjadi negatif ya. Ln B minus ln X. Nah, aturan yang ketiga ini sebenarnya bisa didapat dari yang kedua ya. Kalau misalkan B-nya 1, ln 1 itu kan 0 ya. Jadi ln 1/x adalah minus ln X. Kalau ada pangkat ya, ln X pangkat R, pangkatnya bisa kita pindahkan ke depan menjadi R dikalikan ln pangkat X, R kali ln X. Ini propertinya ya. Kalian tidak perlu hafal, yang penting tahu saja karena di SMA sudah ada, tapi untuk logaritma saja. Kita ambil contoh ya. Ln 4 ditambah ln sin X. Karena sama-sama ln ya, maka kita bisa buat menjadi, kita sederhanakan menjadi ln 4 kali sin X. Bagaimana dengan yang pembagian nih? Ln X plus 1 dibagi 2X min 3. Itu bisa kita ubah menjadi ln X plus 1 minus ln 2X min 3. Kemudian ini, yang ketiga ini yang agak sedikit lebih kompleks. Ln 1/8. Ln 1/8 ini kan menjadi minus ln 8. Dari aturan yang ketiga ini ya. Minus ln 8. Tapi karena 8 itu bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat 3, ya, jadi kita punya minus ln 2 pangkat 3. Kita bisa pakai aturan yang keempat. Ya. Pangkatnya kita taruh ke depan, jadi min 3 ln 2. Min 3 kali ln 2. Jadi ln 1/8 sama dengan min 3 kali ln 2. Seperti itu. Ya. Untuk contoh ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa, Pak. Nah, ada beberapa aturan tambahan ya yang cukup penting ya. Ini untuk logaritma. Misalkan basisnya A, gitu ya. A pangkat A log X itu adalah X. Jadi kalau A dipangkatkan logaritma yang basisnya A, itu adalah apapun isinya yang di logaritmanya. Kalau misalkan ini log A dari A pangkat X, itu juga sama dengan X. Karena pangkatnya bisa kita taruh depan, kita punya log A dari A adalah 1. Kalau basisnya E, kita punya rumus ini ya. Nanti kalian pasti terbiasa kalau sering latihan. Nah, yang penting lagi adalah setiap fungsi eksponensial itu kita selalu bisa ekspresikan sebagai bentuk eksponen dari bilangan natural. Karena seperti ini. Karena misalkan karena kalau kita punya A pangkat X itu kita bisa buat dia menjadi E pangkat KX, di mana K-nya adalah ln A. E pangkat X kali ln A. Atau supaya lebih jelas, ya, dari A pangkat X ini bisa kita buat menjadi E pangkat ln A pangkat X. Ya, karena E pangkat ln A pangkat X adalah A pangkat X. Dari aturan yang ini, yang paling atas yang nomor 2. E pangkat ln X adalah X. Jadi E pangkat ln AX, ln A pangkat X berarti adalah A pangkat X. Dari sini karena ada ln A pangkat X, pangkatnya bisa kita taruh depan, berarti jadi E pangkat X kali ln A. Seperti ini. Kita dapat aturan yang tengah ini. Jelas ya? Kemudian ada pengubahan base. Misalkan basisnya mau kita ubah.
kita punya logaritma dengan basis A dari X ya, log A untuk X. Ini basisnya kita bisa ubah menjadi bilangan natural E menjadi ln X dibagi ln A ya. Ini di SMA juga ada ya. Jadi kalau misalkan kalian punya kalau di SMA biasanya nulisnya gini ya, 2 log 3 ini ya, misalkan. Ini kita bisa ubah menjadi ln 3 per ln 2. Atau kita ubah dengan menjadi basis lain ya, 2 log 3, ini mau kita ubah menjadi 5 log 3 dibagi 5 log 2. Itu juga boleh. Ini perubahan basisnya. Jadi apapun yang ada di dalam lognya itu menjadi pembilang, kemudian basisnya itu menjadi penyebut. Baru bisa kita ganti basisnya. Contoh. Ini adalah contoh yang cukup populer untuk fungsi eksponensial ataupun logaritmik ya. Di kimia, kalau kita mempelajari tentang unsur atau elemen radioaktif, elemen-elemen radioaktif itu punya yang namanya half-life ya. Half-life itu artinya berapa lama si unsur radioaktif ini mencapai setengah dari volume sebelumnya. Jadi unsur radioaktif ini semakin lama akan semakin habis ya. Jadi tidak, kalau batu gitu ya, misalkan batu gitu, kalau nggak kita apa-apain dia akan tetap bentuknya batu mau bertahun-tahun sekalipun. Tapi untuk unsur radioaktif itu nanti ada half-life-nya. Jadi misalkan dalam berapa hari dia menjadi setengahnya atau dalam berapa tahun dia menjadi setengahnya, tergantung unsur radioaktifnya. Itu yang disebut sebagai half-life ya. Nah, misalkan Y0 itu adalah banyaknya inti dari unsur radioaktif itu di mula-mula ya. Di awal adalah Y0 banyaknya volumenya. Maka setiap waktu berikutnya dia akan terus berkurang, banyaknya inti radioaktifnya itu tadi akan terus berkurang menggunakan rumus ini, Y sama dengan Y0 pangkat Y0 kali E pangkat min KT. Di mana K adalah konstanta yang menentukan seberapa lama dia akan, maksudnya seberapa cepat dia decay ya, dia berkurang itu seberapa cepat. Nah, pada dasarnya ya dari rumus ini kita bisa memeriksa bahwa secara umum untuk unsur radioaktif apapun berapa lama half-life-nya atau T atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai separuh dari volume sebelumnya itu tidak berpengaruh, tidak bergantung pada berapa banyak dia di awal. Jadi nggak peduli di awal ada 1.000.000 atau 1.000.000.000 atau cuman 1.000 gitu ya. Itu nggak peduli kapan dia mencapai separuhnya, itu hanya berpengaruh terhadap konstanta K-nya. Misalkan kita mau ngecek nih, T di mana Y0 ini menjadi setengah Y0 kan, half-life kan berarti menjadi setengah dari sebelumnya kan ya. Berarti Y0 kali E pangkat min KT adalah sama dengan setengah Y0. Kalau seperti ini Y0-nya bisa kita coret, kita punya E pangkat min KT sama dengan setengah, kemudian kita lenkan. Kita lenkan sehingga kita punya yang sebelah kirinya sama dengan itu menjadi minus KT, sebelah kanannya sama dengan menjadi ln setengah, di mana ln setengah itu sama dengan minus ln 2. Dari sini kita bisa kalikan dengan min seperka, sehingga kita punya T atau waktu yang dibutuhkan oleh unsur radioaktif untuk mencapai separuh dari
volume sebelumnya adalah ln 2 per K. Jadi, dia tidak ada pengaruh Y0 di situ. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke. Nah, coba cari ekspresi paling sederhana dari ABC. Kita langsung bahas saja ya. E pangkat ln 7,2. A. E pangkat ln 7,2. Ini sama dengan berapa? Sama dengan apa? E pangkat ln X itu sama dengan X, Pak. X. Berarti E pangkat ln 7,2 adalah 2. 7,2. Oke. Yang B. E pangkat min ln X kuadrat. E pangkat min ln X kuadrat. Ini bisa kita ubah menjadi E pangkat ln 1 per X kuadrat. Masih ingat? Ya, betul ya. Dari sini kita bisa ubah menjadi 1 per X kuadrat. Simple ya, masih ya. C. E pangkat ln X min ln Y. E pangkat ln X min ln Y. Ini pangkatnya jadi apa? Ln X per Y. Ln X per Y. Ya. Berarti ini jadi sama dengan X per Y. Ini masih mudah ya. Yang kedua. A. 2 ln akar E. 2 ln akar E ya. Ini berarti kita punya 2 ln E pangkat setengah. Ya. Berarti kita punya 2 kali setengah ln E. Dicoret ya. Berarti kita punya 1 kali ln E berapa? Ln E. Ln itu adalah logaritma dengan basis E. Ya. Kalau logaritma dengan basis E dari E, jadi E log E adalah 1 ya. Berarti kita punya 1 kali 1 sama dengan 1. B. Ln dari ln E pangkat E. Ln dari ln E pangkat E. Ini kita punya ln dari E ln E. Ya. Ln E-nya ini sama dengan 1 ya. Berarti ini sama dengan ln E sama dengan 1. Yang C. Ln E pangkat min X kuadrat min Y kuadrat. Min X kuadrat min Y kuadrat. Kalau ini lebih simpel lagi ya. Ini sama dengan min X kuadrat min Y kuadrat. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Selanjutnya. Coba. Kita mau Y. Dari persamaan ini, kita mau cari fungsi Y-nya seperti apa. Ya. Ln Y sama dengan 2T plus 4. 2T plus 4. Nah, ini kita mau ubah menjadi Y sebagai fungsi dari T saja. Nah, caranya gimana kira-kira?
supaya len-nya hilang, kita apakan? Dibagi len di kedua sisi. Supaya len-nya saja yang hilang, y-nya tetap ada. Kita eksponenkan ya. E pangkat len y sama dengan E pangkat 2T plus 4. Betul nggak? Ya. Kalau kita eksponenkan yang kiri, yang kanan juga harus dieksponenkan ya. Dari sini kita punya yang sebelah kirinya sama dengan apa? E pangkat len y. Iya, Pak. Y. Iya, Pak. Yang kanannya tetap E pangkat 2T 4. Ya. Berarti sini jawabannya sudah selesai. Ini. E pangkat len 2T sama dengan setengah. E pangkat len 2 kali T sama dengan setengah. Ya. Kita mau diminta untuk mencari T-nya berapa. Berarti ini kita punya setengah. Setengah sama dengan E pangkat len 2 kali T, yaitu E pangkat len 2 kali E pangkat T, ya. E pangkat len 2 berarti berapa? 2. 2, Pak. Berarti 2 kali E pangkat 2 kali E pangkat T, ya. T. Nah, sekarang dari sini kita punya E pangkat T sama dengan berapa? Setengah. Setengah dikalikan setengah ya, karena ini kan tadinya kita punya, oke, gini deh. 2 E pangkat T sama dengan setengah kan ya. Berarti dari sini kita punya E pangkat T sama dengan 1/2. 4. Berarti untuk dapat T-nya harus diapakan ini? Kita lenkan ya. Kita lenkan sebelah kiri dan sebelah kanan. Len E pangkat T sama dengan len 1/4. Yang sebelah kiri jadi apa? Oke, Pak. Jadi T saja ya. T sama dengan len 1/4 atau sama dengan min len 4. Ini ya. Bisa dipahami? Coba. Oke. Nah, kita masuk kemudian ke bagian inverse dari fungsi trigonometri. Ini hanya sedikit refreshing dari yang saya sudah sampaikan di awal tadi ya. Inverse trigonometri ya, pada dasarnya itu fungsi trigonometri tidak punya inverse karena mereka tidak satu-satu. Tapi kalau domainnya kita atau intervalnya kita batasi sedemikian sehingga fungsinya satu-satu ya, contohnya ini. Misalkan sin X itu kita batasi dari min pi per 2 sampai pi per 2. Dia satu-satu. Cos X kita batasi dari 0 sampai pi. Dia satu-satu juga. Tangan X kita batasi dari, ini harusnya kurungnya bukan kurung kotak ya, maaf. Ini harusnya kurung biasa. Karena min pi per 2 dan pi per 2 tidak ada. Tapi anyway, misalkan intervalnya kita batasi dari min pi per 2 sampai pi per 2, dia juga satu-satu. Jadi sin, cos, tangen itu kalau kita batasin mereka satu-satu. Inverse-nya seperti apa? Setelah kita batasi seperti itu, baru kita bisa dapat inverse-nya. Ya. Inverse dari sin X. Kalau domainnya kita batasi dari min pi per 2 sampai pi per 2,
Itu kan range-nya berarti dari min 1 sampai 1. Inverse-nya adalah sin pangkat min 1x atau arcus sin x. Domain dan range-nya cukup kita balik saja ya. Coba dilihat di sini. Domain dan range-nya di inverse-nya itu cukup kita balik. Begitu juga dengan yang cosinus dan tangen. Ya. Untuk ini apakah jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, contoh. Kita diminta untuk menghitung sin inverse. Inverse dari sin akar 3/2. Sin inverse akar 3/2 itu berapa? Pi/3. Karena apa? Karena sin Pi/3 adalah akar 3/2, di mana Pi/3 itu ada di interval min Pi/2 sampai Pi/2 ya, kita ini. Selama X-nya itu ada di interval min Pi/2 sampai Pi/2, kita baru bisa hitung inverse-nya. Maka di sini kita cari yang sudut yang ada di range min Pi/2 sampai Pi/2 saja. Jawabannya adalah Pi/3. Begitu juga dengan cos ya. Arcus cos dari min setengah itu adalah 2Pi/3. Karena apa? Karena kalau kita lihat di sini ya, ketika X-nya itu ada di 2Pi/3, kira-kira di sini, nilai cos X-nya adalah min setengah. Makanya arcus cos dari min setengah adalah 2Pi/3. Apakah jelas untuk yang ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Pertanyaan sebelum saya akhiri kuliahnya? Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, perkuliahan hari ini sampai di situ saja ya. Jadi di sini ada 7 yang kalian bisa kerjakan di rumah ya. Saya gambarkan juga, saya berusaha keras untuk menggambarkannya lebih rapi di sini pakai program langsung. Mudah-mudahan kalian juga belajar di rumah ya. Kalau gitu kuliahnya saya akhiri sampai di sini. Saya kasih kesempatan sekali lagi deh. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, kuliahnya saya akhiri sampai di sini. Sampai bertemu di hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.